koran. Mengadili, menyatakan terdakwa saudara William tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari tuntutan hukum. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Menetapkan biaya perkara kepada negara. Terima kasih, Bu Lia. Saya memang tidak salah bagi Anda sebagai pengacara yang handal. Bagaimana nih, Pak? Jelas-jelas dia yang salah. Tapi kenapa dia yang menang? Terima kasih. Pengacara tidak punya hati nurani. Kamu perempuan, tapi kamu tidak bisa merasakan bagaimana sakitnya dilecehkan oleh seorang laki-laki. Saya bersumpah kamu akan merasakan karma yang lebih berat dari apa yang saya rasakan. Menetapkan pemohon yaitu saudara Rudi sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama Nur Aisyah Febrianti, membebankan biaya permohonan kepada pemohon. Selamat, Pak. Terima kasih. Selamat ya Mas ya. Terima kasih. Ngurus anak sendirian itu nggak gampang loh Mas. Saya akan usahakan menjadi ayah dan ibu yang baik. Febri saya yang bawa. Apa kamu? Febri saya yang bawa. Keputusan pengadilan hak asuh atas Febri ada di saya. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Tega sekali kamu memisahkan saya dengan anak saya dari kecil. Puas kamu sekarang kalau anak saya dirawat oleh bapaknya yang bermodal bejat seperti itu. Puas kamu. Maaf, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai hamba hukum. Permisi. Apa pertimbangan Anda yang membela habis-habisan suami dari artis Della Manstella sehingga mendapatkan hak asuh anak? Padahal berpisah dengan seorang anak adalah hal yang berat bagi seorang wanita. Dalam hal hukum tidak ada unsur pria dan wanita. Selama ini Anda terkenal sebagai pengacara handal di kalangan artis karena banyak kasus yang Anda selesaikan dengan tuntas. Kemenangan bukanlah satu-satunya tujuan saya. Tetapi saya lebih mengikuti kata hati untuk membela kebenaran. Ya, kalau saya berada di pihak yang benar, saya pasti menang. Tetapi kebenaran kan belum tentu baik, Bu. Apabila suatu perkara menimpa anggota keluarga Anda dan anggota keluarga Anda berada pada pihak yang salah, mungkinkah Anda tetap berpendapat bahwa kebenaran harus tetap dimenangkan? Saya sudah katakan, tidak ada keberpihakan dalam hal hukum. Hati nurani, kata itu yang dipakai sebagai dasar untuk memperjuangkan kebenaran agar tidak timbul keberpihakan, bahkan keluarga sekalipun. Iya, Pak. Kamu di mana, Ma? Iya, Mama on the way ya. Ya. Pagi itu, saya sedang membersihkan kamar ibu dan bapak. Waktu itu, ibu udah berangkat kantor dan bapak
Bapak sedang mandi. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak sedang mandi. Mana kamu? Hah? Kenapa? Ya? Bapak membekal mulut saya dan menodongkan pisau ke arah saya. Saya mencoba melawan. Saya panik. Lalu saya mengambil pisau yang terjatuh di lantai. Saat itu saya benar-benar takut. Saya takut kalau Bapak mati. Karena Bapak tergeletak di lantai. Saudara penasihat hukum, apakah ada pertanyaan kepada terdakwa? Majelis Hakim yang terhormat, kami mohon izin untuk bertanya kepada Saudara Ferry. Silakan. Terima kasih. Saudara Ferry, bisa Anda jelaskan apa saja yang Anda lakukan pada hari itu? Iya, memang pada waktu itu pagi-pagi saya sedang berada di kamar mandi. Tapi saya begitu kaget ketika saya keluar kamar mandi melihat Ratni yang sedang membersihkan kamar tidur. Tapi dia bukan membereskannya, malah hendak mencuri. Makanya saya menegur dia. Ngapain kamu? Hah? Maaf Pak, saya tidak berniat untuk mencuri. Bohong. Buat apa kamu ajak kemari saya dan mengambil kotak perhiasan ini? Hah? Maaf Pak, saya butuh uang untuk orang tua saya di kampung. Saya akan laporkan kamu ke polisi. Jangan Pak. Saudara terdakwa, apakah pada kejadian itu ada yang melihat? Saudara terdakwa, tolong dijawab pertanyaan saya. Ada Pak Jaksa. Dapat saudara sebutkan namanya? Biati dan Mangkus, pembantu di rumah ibu bapak selain saya. Majelis Hakim yang terhormat, kami mohon izin untuk mengajukan saksi tambahan yang bernama Biati dan Mangkus untuk didengar keterangannya di persidangan. Saudara saksi, dapatkah saudara menceritakan apa yang saudara lihat dalam perkara ini? Maaf Pak, saya nggak bisa ngomong keren kayak bapak-bapak. Maklum saya orang kampung. Sebenarnya saya lahir di Sunda, cuman gede di Betawi, di Pondok Gede.
Makasih udah pada bisa tenang ya ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, jangan ngomong. Diam. Mangkus aja, sok duluan. Bapak-bapak, sebenarnya kita berdua sih baik ya, sayang ya sama si Ratni ya. Nah, mau denger nggak cerita kita nih? Lu yang ceritain. Isi itu atuh. Sama aja kan ada berdua, mungkin salah. Begini. Woi, datang manyun lo. Ada apa? Woi, ada apa? Aku lagi sedih nih, Mangkus. Sedih kenapa? Orang tua aku sakit. Terus tadi Bayuku baru aja telepon. Katanya dia minta uang secepatnya. Terus? Ya kalau boleh ya, Mangkus. Saya mau pinjam uang sama Mangkus. Ntar kalau saya udah gajian, ya saya ganti deh, Mangkus. Aduh, gimana ya? Telat sih lo. Baru aja gue kirimin ke kampung buat bini gue, buat anak-anak gue sekolah. Ame si Ati. Tik. Rafni, kamu teh mau pinjam duit berapa? Ya lumayan sih, Bi. Sekitar 2 jutaan. Hah? Duit semua tuh? Campur daun nangka. 2 juta teh banyak. Saya pikir mah 200.000. Atau pinjam saja sama bapak atau ibu, Gih. Aduh, enggak deh, Bi. Saya takut. Bibi mah bisa usahain. Tapi minggu depan ya. Aduh, Bi. Saya perlu secepatnya. Ya udah deh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terus, Ratni pergi, Pak Kim. Tahu-tahu ada yang berteriak. Pak! Terusnya begini nih, bapak-bapak. Saya kan datang sama satpam. Terus satpamnya megangin si Ratni. Saya sama Beati nih nulungin Tuan. Saudara saksi, apakah hanya itu yang saudara ketahui? Iya, Bapak. Saudara saksi, apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Tidak ada lagi, Bapak. Cukup, Yang Mulia. Sidang ditunda. Pemirsa, sidang kasus pemerkosaan yang dituduhkan kepada Ferry, suami dari pengacara yang sukses di kalangan selebriti yaitu Amelia Susanti, telah menyita perhatian penggemar infotainment se-Indonesia. Ya begitulah, kasus seperti ini bisa terjadi terhadap siapa saja. Menurut Anda, apakah benar suami Anda tidak bersalah, bukan pelaku sebenarnya dalam pemerkosaan pembantu Anda? Kita lihat saja pada hasil sidangnya, ya. Permisi. Satu pertanyaan lagi, Mbak. Seandainya suami Anda dinyatakan bersalah, apa tindak lanjut dari Anda beserta keluarga? Mengacu terhadap keterangan saksi, tidak ada yang memberatkan untuk menyatakan suami saya bersalah. Mbak Lia, terima kasih banyak ya, semoga sukses. Mengadili, menyatakan terdakwa Ratni tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Memerintahkan agar terdakwa selama ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman tersebut. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000. Menetapkan barang bukti berupa sebilah pisau dirampas untuk dimusnahkan. Dik, thanks a lot ya. Sama-sama. Lu emang mengajar atau banget? Gue rasa kalau bukan lo yang nanganin kasus ini, gak mungkin kasus ini bisa menang. Sama-sama, Pak Ferry. Saya hanya menjalankan tugas sebagai pembela Anda.
Pokoknya sekali lagi terima kasih. Iya. Bahkan ada kekurangan saksi, Pak. Masalah kali ini ada akan melek banding. Selamat ya. Oh iya. Selamat Bu. Apakah Anda senang dengan kemenangan ini, Pak Ben? Ini semua berkat pengacara saya yang handal. Mbak Lia, bagaimana perasaan Anda begitu keputusan menyatakan suami Anda tidak bersalah? Saya senang. Tapi nampaknya wajah Anda tidak demikian. Pemirsa, Amelia Susanti dapat bernafas lega karena suaminya bebas dari hukuman. Tapi tampaknya Amelia kurang bersemangat ya sewaktu wartawan menyerbunya untuk mewawancarainya. Bu Amelia, bagaimana perasaan Anda begitu keputusan menyatakan bahwa suami Anda tidak bersalah? Saya senang. Tapi tampaknya wajah Anda tidak demikian, Ibu Lia. Iya, terus terang saja saya turut prihatin terhadap Ratni yang sudah beberapa tahun bekerja di rumah saya harus mendekam di penjara. Anda tahu kan, walau istri saya ini profesinya membela kebenaran, tapi tetap saja dia wanita yang mempunyai perasaan terhadap sesamanya. Jadi Anda yakin bahwa Anda benar, Pak? Anda yakin kan, dengan hukum di negara kita, hukum sudah ditegakkan. Saya nggak bersalah, apalagi. Pemirsa, kita patut bersyukur karena Mbak Lia, pengacara kesayangan para selebriti yang sudah digosipkan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh suaminya yaitu Mas Ferry, sekarang sedang berbahagia. Ya, saya sedang happy bersama keluarga saya dan juga rekan saya ini yang sudah membantu untuk proses persidangan suami saya dan ternyata suami saya tidak bersalah dan gosip pun bisa berhenti. Bagaimana perasaan Mbak Lia sementara Mbak Lia dan keluarga berpesta di sini, sedangkan Ratni berada di balik terali? Udah lama, nggak usah pusing sama berita di TV. Mengenai Penting kan sekarang aku udah bebas, iya kan? Enggak lah, Pak. Justru aku sekarang ini lagi memikirkan untuk mencari pengganti Ratni untuk menjaga anak kita, Rasya. Kita berdua kan sibuk. Itu aja kok pusing sih. Kita kan bisa cari di agen, di koran, cari babysitter. Habis itu kita seleksi. Kasihan loh Julia itu. Suaminya dituduh memperkosa pembantunya. Ternyata kebukti pembantunya itu yang bersalah. Udah coba mencuri, ketangkap. Dengar-dengar lagi, Jeng Lia itu nggak kapok, masih aja nyari pembantu baru untuk jagain anaknya, macam babysitter gitu loh. Ya gimana mau kapok? Mereka berdua kan sama-sama orang sibuk. Dia pengacara, suaminya pengusaha. Sama seperti kita lah. Suami kita pengusaha, kita juga pengusaha. Pengusaha arisan gitu. Malah dengar gosipnya, ya? Jeng Lia itu mau menyeleksi calonnya sendiri loh, Jeng. Iya, saya baca iklannya. Calon babysitternya itu harus punya KTP, orangnya baik-baik, lulusan SMA, paling tidak disukai lulusan D3. Tapi jangan yang cantik. Jangan-jangan nanti suaminya memperkosa beneran lagi. Rumit cari pembantu sekarang ya, Jeng. Iya, betul. Oke, terima kasih. Saya akan menelepon Anda dalam waktu 2 minggu ini jika Anda menjadi pilihan saya untuk menjadi penjaga anak saya. Makasih, Bu. Terima kasih. Ibu, ada tamu yang ingin bertemu dengan Ibu, tapi belum buat janji, Bu. Oke, suruh masuk. Tante. Mita? Masa? Iya, Nana. Mita, Tante kangen sekali sama kamu. Gimana kabar Ibu Mumit? Baik, Tante. Tapi Tante, maafin Mita ya tentang kejadian 2 tahun lalu. Mita udah bikin malu Tante. Sudahlah, Mit. Lupakan masa lalu ya.
Oh ya, tumben kamu datang ke sini. Anakmu gimana, Mit? Itulah Tante, Mita mau minta tolong sama Tante. Mita butuh pekerjaan. Setelah 2 bulan lalu pabrik tempat Mita bekerja itu bangkrut. Kalau Tika anak Mita titipin sama ibu di kampung. Tante bisa kan bantu Mita cari pekerjaan? Loh, kok seperti ada yang ngatur ya? Kebetulan sekali Tante sedang mencari pengasuh anak Tante. Setelah Ratni yang bekerja di rumah harus keluar karena di penjara. Iya, Mita tahu berita itu dari koran dan televisi. Mita juga turut prihatin dengan keadaan Om. Terima kasih, Mita. Itu pula yang membuat Tante merasa kebingungan untuk mencari pengasuh anak Tante. Makanya Tante gak mau salah pilih lagi, Mit. Apa kamu mau? Tentu saja Mita mau, Tante. Terima kasih ya, Tante. Tentunya Tante akan lebih percaya kamu daripada ini, lamaran-lamaran semua ini. Tante senang sekali, Mit. Main bola yuk. Ya. Amin. Ayo kamu Mita. Bolanya sini. Nih, Rasya, kamu main lagi sama Kamita ya? Iya, makasih Papa. Masuk. Permisi, Pak. Ya. Ini laporan yang Bapak minta. Oh ya. Kulit kamu les juga. Maaf, Pak. Saya harus kembali bekerja. Tunggu dulu. Kamu tenang aja. Saya kan pemilik perusahaan ini. Jadi saya yang mengatur semuanya. Pak, jangan, Pak. Kamu susah banget sih. Pak. Halo? Loh, kok kamu, Mit? Kenapa nggak Biati yang nganterin tehnya? Nggak apa-apa, Tante. Tante lagi sibuk baca buku apa sih? Biasa, Mit, tentang hukum. Kebetulan ada kasus pidana pemerkosaan yang harus Tante tangani. Mita kagum sama Tante. Tante hebat. Mita selalu loh ikuti perkembangan Tante, baik lewat TV, majalah ataupun koran. Ya, hampir semua kasus yang Tante tangani itu pasti sukses. Dan klien Tante tuh puas. Mita, kamu bisa aja. Jangan terlalu berlebihan kayak gitu deh, Mit. Tapi maaf loh, Tante. Mita mau nanya. Apakah pengacara itu ditugaskan untuk membela kliennya untuk bebas, Tante? Oh, Mita, nggak begitu. Coba kamu lihat. Apakah semua klien yang Tante tangani bisa bebas dari hukuman? Sepertinya iya. Kamu duduk dulu deh. Kebetulan sih memang iya. Tapi memang mayoritas klien Tante itu berada di pihak yang benar. Tante selalu menggunakan prinsip Tante mengikuti kata hati untuk memilih calon klien Tante yang harus Tante bela.
Tetapi kalau memang dia terbukti bersalah atau berbahaya, tentunya Tante akan membantu dia untuk meringankan hukumannya saja, agar haknya sebagai manusia bisa dapat walaupun dia harus tetap dihukum. Seandainya Tante dulu dapat menangani kasus kehamilan saya. Maafkan Tante Mita. Pada saat itu Tante benar-benar kecewa dan emosi sekali karena kamu bisa-bisanya kecolongan hamil di luar nikah oleh pacar kamu yang pada saat itu entah pergi kemana. Tapi Tante akan luangkan waktu dan berusaha mencari pacar kamu agar kamu dan anak kamu tidak tersia-sia. Terima kasih Tante. Itu memang kecerobohan saya. Tapi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menuntut si pelaku, Tante? Aku akan coba menyelidiki kasusmu dari kronologis ceritanya. Apakah benar kamu diperkosa atau dilakukan suka sama suka? Dan apakah benar anak yang kamu kandung itu adalah anak si pemerkosa? Dengan apa membuktikannya, Tante? Si Bapak bikin kaget saja. Ada apa, Pak? Mangkus mana? Ada di bawah. Sebentar ya, Pak. Untuk saat ini, yang paling akurat baru melalui tes DNA. Terus, di mana tes DNA itu bisa dilakukan, Tante? Ya, bisa melalui rumah sakit, laboratorium. Untuk prosesnya bisa konsultasikan pada dokter. Tante, kalau kasus itu sudah berlangsung lama, apa masih bisa diajukan di pengadilan? Kenapa tidak? Kebenaran yang kebenaran tidak terbatas waktu. Asal kita punya bukti yang lengkap, kita bisa ajukan ke pengadilan. Maaf, Tante. Asal Tante tahu, sekarang ini sudah banyak terdengar kalau hukum di Indonesia ini cuma permainan belaka. Sekali lagi maaf, Tante. Mungkin Mita bisa saja percaya sama Tante. Tapi bagaimana dengan jaksa, hakim, atau pengacara lain yang mau disuap untuk memenangkan perkara orang yang nyata-nyata tuh jelas bersalah, Tante? Mita, jika kita benar, jangan takut. Kita serahkan semuanya pada Tuhan. Pasti Ia akan menaklukkan kebatilan dan memenangkan kebenaran. Mita bangga sama Tante. Doakan Tante ya, Mita, agar Tante selalu berjalan di jalan kebenaran. Pasti. Bapak kenapa jadi marah sama kita berdua? Kan Bapak sendiri yang janji mau kasih kita masing-masing 1 juta, 1 juta, biar 1 juta. Kalau mau ceritain lain tentang perkaranya si Ratni, ya? Iya, Pak. Bapak kan janji pada kami. Terus kapan atuh bisa diterima uangnya? Mangkus dan Beati, saya ingat dengan janji saya itu. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya kasih uang itu sekarang, lalu kalian mau apa? Kalian lapor pada istri saya, terus kalian lari dari rumah ini. Iya. Iya kan? Tuan kok curiga bener sama kita berdua sih? Kalau kita sekarang aja kita bilangin sama Nyonya, kita laporin. Iya enggak? Lihat. Belum dikasih uangnya terus mau lapor. Kalian mau lapor? Silahkan lapor. Lapor aja. Goblok. Seandainya istri saya tahu kalian bohong di pengadilan dan menerima uang imbalan dari saya, apa kalian pikir dia masih mau menerima kalian kerja di sini lagi? Hah? Dasar orang udik ya. Dan uang yang pernah saya janjikan waktu itu, apa kalian pikir saya masih mau ngasih? Oke, tapi sekarang begini. Kalian saya beri 100.000 masing-masing. Pegang. Ini. Pegang! Iya, Pak. Tapi ingat satu hal.
memberi kesaksian palsu di pengadilan, itu ada hukumnya. Ngerti? Ya, mau berangkat kantor dulu ya sayang ya? Iya. Pinter anak sayang. Dadah mama. Papa ayo kerja, ntar terlambat loh. Oh iya, berangkat ya. Kamu ngapain coba minta kesini lagi? Iya aku tahu, tapi bagaimanapun kan dia itu anak dari kakak tertuaku. Dia itu lagi butuh pekerjaan untuk hidupin anaknya. Terserah kamu deh. Tapi kalau sampai hal itu terjadi lagi, terus terang aja aku nggak bertanggung jawab. Masa sampai hamil di luar nikah? Itu kan nggak bermoral. Nggak bisa tahan nafsu. Rasya kemana? Ada. Rasa sayang, makan dulu nak. Mama, Rasya pengen makan sama Kamita. Boleh kan, Ma? Boleh dong sayang. Ayo. Rasya harus makan di sini sama mama sama papa. Kalau makanan Kamita siapin sama biar di belakang ya. Enggak ah, aku maunya sama Kamita, sama Papa, sama Mama. Boleh kan, Ma? Ayo Kamita duduk di sini. Rasya. Rasya. Mita. Mita. Kok pintunya dikunci sih? Nggak tahu tante, perasaan tadi nggak kekunci kok. Rasya udah tidur? Udah.
hati-hati, pemerkosa. Dari mana, Pak? Yeay, Kamita yang menang. Berarti Rasya yang harus ditutup matanya. Sebentar ya. Rasya matanya ditutup dulu ya, sayang. Nggak boleh ngintip. Nanti tunggu Kamita ngumpet ya. Rasya harus nyariin kakak ya. Iya, sayang. Aduh, endut banget. Berat. Kamita ngumpet dulu ya, baru Rasya cariin Kamita ya. Tapi kakak jangan jauh-jauh, aku takut gelap, Kak. Iya, sayang. Kamita hitung sampai 5, baru Rasya cari Kamita ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kak! Kamita! Kak, di mana, Kak? Kak! Kamita! Udah tenang aja. Ya? Ayo dong. Kak! Hmm? Sakit! Rasya. Rasya, kenapa sayang? Kenapa? Udah cup-cup sana, Sasya, jangan nangis ya. Udah jangan nangis ya, ada Kamita di sini. Kamita di mana aja sih? Kamita nggak kemana-mana. Aku cari-cariin, nggak ada. Kamita nggak kemana-mana, sayang. Kamita cuma ngumpet di situ aja. Udah jangan nangis ya. Rasya? Rasya kenapa sayang? Anak papanya? Kenapa nangis? Papa pergi dulu ya. Ya, kamu jangan nangis lagi. Kan ada Kamita. Ya? Sayang ya, Papa pergi ya. Muah. Titip ya. Iya. Dadah, Papa. Dadah. Rasya. Bi, gimana? Lo setuju nggak? Kalau kita lapor sama Nyonya. Lapor? Apa kita nanti tidak dipecat, Mang? Habis gimana dong? Kita udah capek-capek ngarang cerita palsu buat ngebelain dia. Yang dibelain begitu. Janji mau kasih 1 juta. Ini cuma 100.000. Dasar pelit. Tahu ah. Saya juga tahu ah. Gimana kalau kita lapor polisi? Lapor polisi? Biar ditangkap sekalian deh, di penjara, dibui deh. Apa kita tidak ditangkap? Saya takut, Mang. Saya masih mikirin keluarga saya di kampung. Enggak ah. Bener juga loh. Kalau gue ditangkap, gimana anak bini gue ntar? Kalau kita pikir-pikir, kesian ya si Ratni ya. Nih, maafin gue nih ya. Bi, kelihatannya ada orang. Aduh, Bi, bajuku basah. Boleh numpang jemur ya? Iya, jemur aja. Mita, lo nggak takut sama gue? Hah? Nggak takut disosor sama kumis gue? Nggak takut? Ye, Mangkus, GR aja. Kalau mau lihat, silahkan. Mau dong.